Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan kita dapat berjumpa lagi bersama saya untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sesuai dengan renungan harian di dalam Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47. Dan saya akan berikan judulnya Melakukan Firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah bagi kita yang selalu mendengar bahkan melakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena di mana ketika kita selalu setia untuk mendengarkan dan melakukan akan firman Tuhan, kita akan dikuatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan kita akan mampu di dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita selalu berpegang kuat dan berdiri teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitupun di dalam nas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, bahwa Musa telah menasehatkan atau mengingatkan kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal, maka dengan demikian ia menyampaikan beberapa hal perintah-perintah Tuhan yang dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, agar mereka taat dan setia dalam segala hal yang dihadapi dalam hidup mereka. Seperti di dalam nas yang kita lihat pada saat ini, ayat yang ke-46 sampai 47. Maka berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, pesan Musa ini adalah memberikan harapan agar bangsa Israel setia untuk merenungkan akan syair dan kata-kata nyanyian Musa yang disampaikan kepada mereka supaya mereka selalu berkewajiban, yakni untuk mengajar dan mendidik kepada anak-anak mereka nantinya apa yang sampai ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa ini. Dan pada saat itu juga mereka akan menerima generasi-generasi penerus, dan dikatakan Yosua yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa ini untuk sampai kepada perjanjian atau tanah perjanjian itu sendiri. Maka dengan demikian pun Musa selalu mengingatkan bahwa telah kehidupan mereka mendapatkan suatu penyertaan dan perjalanan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka adalah telah dipimpin oleh Allah dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai kepada tanah yang akan dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian banyak hal yang harus mereka alami dan mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Tapi diinginkan oleh Musa agar mereka selalu taat dan percaya kepada Tuhan, bahkan melakukan hukum dan perintah Tuhan. Yang diinginkan pula oleh Musa pada saat ini, ia juga mengingatkan kepada bangsa ini tentang hal 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini adalah mereka dapat setia untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka dapat menghargai, menghormati Tuhan atau mengasihi Tuhan Allahnya. Dan juga dapat mengasihi sesama kita manusia. Dalam hal inilah yang akan diharapkan dan diinginkan oleh Musa kepada bangsa ini. Supaya bangsa ini dapat kiranya mengajar dan mendidik dan suatu tugas dan tanggung jawab mereka sampai kepada anak-anak cucu mereka ke depannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pesan yang disampaikan oleh Musa ini bukan hanya pada saat waktu bangsa Israel pada waktu itu, tetapi sampai kita pada saat sekarang pun
firman Tuhan selalu diingatkan kepada kita. Supaya kita selalu setia dan melakukan akan kehendak dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mempunyai kekuatan iman yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan, bagi orang yang bijaksana adalah mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datangnya banjir, badai, angin ribut yang menghempas daripada rumah itu, tidak akan goyah, tidak akan bimbang, bahkan tidak akan hancur apapun yang terjadi. Demikian juga bagi orang yang bijaksana dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ia mampu untuk menjalankan seluruh keadaan dan hidupnya. Ia tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Begitupun seperti orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya ia berhasil. Itu dikatakan dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Supaya kita pun selalu setia untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kekuatan iman di dalam Dia. Karena bukan hanya kita menjadi pendengar saja, tetapi kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita, agar kita selalu mendapatkan kekuatan, kemampuan hanya bersama dengan Yesus untuk memberikan suatu pengharapan, keyakinan iman yang kuat dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami pada hari ini. Kami sudah bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya firman itu Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam kehidupan kami. Supaya kami kuat kokoh iman kami, sehingga kami tidak goyah berbagai keadaan apapun yang menimpa dalam hidup kami. Tetapi kami selalu berpegang teguh di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus selalu memimpin dan melihara kan seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Dan kami dapat selalu setia dan bekerja dan taat untuk melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa dan pujian kami kepadamu. Amin.